kembali lagi bersama saya Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdurrahman dengan NIM 7211420090. Di sini saya akan melanjutkan bab 12 tentang kepemimpinan, tentu saja bab 12 dari buku karangan Stephen P. Robbins yang berjudul Perilaku Organisasi. Tentu saja kita masuk ke dalam materi. Kepemimpinan adalah pengertian kepemimpinan. Di sini kepemimpinan memiliki artian kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian. Jadi kepemimpinan itu atau leadership adalah suatu talent atau kemampuan untuk mempengaruhi beberapa individu untuk mencapai tujuan kelompok sesuai dengan visi ataupun tujuan yang telah ditetapkan, tentu saja. Yang selanjutnya ada teori sifat. Teori sifat adalah teori-teori yang mempertimbangkan kualitas dan karakteristik personal yang mendiferensikan atau membedakan para pemimpin dari yang bukan para pemimpin. Selanjutnya ada beberapa sifat kepemimpinan yang direkomendasikan untuk menjadi seorang pemimpin. Yang pertama jelas, pemimpin itu harus extrovert, memiliki sifat teliti dan keterbukaan, harus bertanggung jawab dan disiplin, kreatif dan fleksibel, dan tentu saja memiliki kecerdasan emosional untuk bisa menggandeng dan merangkul individu di dalam sebuah kelompok agar sesuai tujuan kelompok. Lanjut, teori mengenai perilaku. Teori mengenai perilaku kepemimpinan yaitu teori-teori yang mengusulkan perilaku spesifik yang mendiferensikan atau membedakan para pemimpin dari bukan para pemimpin. Teori-teori tersebut ada 4 teori. Yang pertama ada memperkasih struktur, keramahan, pemimpin yang berorientasi pada pekerja, pemimpin yang berorientasi pada produk. Memperkasih struktur yaitu sampai sejauh mana seorang pemimpin akan mendefinisikan dan menstrukturkan peranannya dan para bawahannya dalam pencarian untuk pencapaian tujuan. Yang selanjutnya ada teori keramahan. Sampai sejauh mana seorang pemimpin akan memiliki hubungan pekerjaan yang dicirikan oleh rasa saling percaya, menghormati gagasan dari para bawahannya, dan menghargai perasaan mereka. Lanjut, ada pemimpin yang berorientasi pada pekerja, yaitu sebuah pemimpin yang menekankan hubungan interpersonal, menempatkan kepentingan pribadinya dalam kebutuhan dari para karyawan, dan menerima perbedaan individual dari para anggota. Yang terakhir, teori yang terakhir ada pemimpin yang berorientasi pada produk. Seorang pemimpin akan menekankan pada aspek teknik atau tugas dari pekerjaan. Lanjut, yang selanjutnya ada teori kontingensi. Yang pertama ada model Fiedler. Model kontingensi Fiedler adalah teori yang menyatakan kelompok efektif bergantung pada kecocokan yang tepat di antara gaya kepemimpinan dalam berinteraksi dengan para bawahan, dan beberapa besar situasi memberikan kendali dan pengaruh kepada pemimpin. Mengidentifikasi gaya kepemimpinan dengan cara menciptakan kuesioner yang dapat diketahui akan kerja yang paling tidak disukai, yaitu sebuah instrumen yang dimasukkan untuk mengukur apakah berorientasi pada tugas atau hubungan. Yang kedua, ada teori kepemimpinan situasional. Ada teori kontingensi yang menitik beratkan pada kesiapan dari para pengikutnya. Jika pengikutnya tidak mampu dan tidak bersedia mengerjakan tugas, maka pemimpin baru menjelaskan atau memberikan pengarahan secara spesifik. Jika mereka tidak mampu tetapi bersedia, maka pemimpin harus memperhatikan orientasi tugas yang tinggi untuk mengompensasikan kekurangan kemampuan dari para pengikutnya. Yang selanjutnya ada apabila para pengikut mampu tapi tidak bersedia,
maka pemimpin perlu menggunakan gaya kepemimpinan yang suportif dan partisipatif. Yang terakhir, jelas bagaimana apabila mereka mampu dan bersedia. Jelas pemimpin tidak usah memberikan upaya apapun. Yang ketiga ada teori jalur tujuan, yaitu sebuah teori yang menjelaskan bahwa merupakan tugas dari pemimpin untuk membantu para pengikutnya dalam memperoleh tujuan-tujuan mereka dan untuk menyediakan pengarahan dan atau dukungan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan mereka sesuai dengan keseluruhan tujuan dari kelompok organisasi. Yang terakhir ada model kepemimpin partisipasi, yaitu suatu teori mengenai kepemimpinan yang menyediakan serangkaian aturan untuk menentukan bentuk dan jumlah pengambilan keputusan secara partisipatif dan situatif yang berbeda. Lanjut. Teori-teori kontingensi lainnya, suatu teori yang mendukung penciptaan para pemimpin di dalam kelompok di luar kelompok, para bawahan dengan status di dalam kelompok yang akan memiliki peringkat kinerja yang lebih tinggi perputaran tersebut yang rendah, dan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Para pemimpin memilih pekerja yang masuk ke dalam masing-masing kategori dengan cara menilai dan karakteristik demokratis dengan laku dan kepribadiannya sama. Para pemimpin dan para pengikut dengan gender yang sama cenderung memiliki hubungan yang lebih dekat daripada mereka yang memiliki gender yang berbeda. Meskipun pemimpin melakukan pemilihan, tetapi karakteristik pengikut dan pendorong pengambilan keputusan selalu mengkategorikan. Di sini saya akan memberikan sedikit ilmu. Karakter orang atau kebiasaan orang tidak dapat berubah. Mau bagaimanapun caranya, tetap karakter orang tidak bisa diubah. Sudah paten itu. Selanjutnya ada kepemimpinan karismatik, yaitu teori kepemimpinan karismatik adalah suatu teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa para pengikut membuat atribut kepahlawan atau kemampuan dalam pemimpin yang luar biasa ketika mereka mengawati perilaku-perilaku tertentu. Bagaimana pemimpin karismatik dapat mengaruhi pengikutnya? Penyampaian visi yang menarik serta strategi dalam jangka panjang untuk memperoleh suatu tujuan dengan mengaitkan masa sekarang dan masa depan yang lebih baik bagi organisasi. Ataupun dapat melalui kata-kata dan tindakan para pemimpin yang menyampaikan serangkaian nilai yang baru dan memberikan contoh bagi para pekerja untuk menirunya. Sisi gelap dari pemimpin karismatik. Di sini para pemimpin secara serampang menggunakan sumber daya dalam organisasi untuk keuntungan pribadi, melambungkan harga saham, memperoleh uang tuan sebesar-besarnya. Ini ada gaya kepemimpinan transformasional. Para pemimpin yang transformasional adalah para pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk melampaui kepentingan diri mereka sendiri yang berkemampuan untuk memiliki pengaruh secara mendalam dan luar biasa terhadap para pengikutnya. Bagaimana kepemimpinan ini bekerja? Para pemimpin yang transformasional lebih efektif karena mereka kreatif. Di sini mereka mendorong pengikutnya untuk lebih kreatif, memiliki desentralisasi tanggung jawab yang lebih besar. Para manajer cenderung mengambil risiko yang lebih besar, tetapi kompensasi diarahkan menuju hasil jangka panjang. Di sini kepemimpinan gaya ini dievaluasi atas menghasilkan kualitas produk yang lebih baik, kepercayaan diri yang lebih besar untuk menjadi kreatif di tempat kerja, dan dapat lebih efektif meningkatkan potensi kelompok dan dapat menurunkan stres para karyawan. Lanjut. Kepemimpinan yang autentik, etika dan kepercayaan. Kepemimpinan yang autentik adalah para pemimpin yang mengetahui siapakah mereka, mengetahui apa yang mereka yakini dan nilai, serta bertindak dengan nilai tersebut dan meyakini secara terbuka dan terus terang. Para pengikut mereka akan mempertimbangkan mereka menjadi orang-orang yang memiliki etika. Kepemimpinan yang beretika. Para pemimpin yang memiliki perilaku etis cenderung memiliki para pengikut yang lebih berperilaku kewargaan.
Di sini organisasi dan lebih bersedia untuk mengarahkan permasalahan agar diperhatikan oleh para pemimpin dan dapat mengurangi konflik interpersonal. Hasilnya, kepemimpinan yang melayani atau kepemimpinan yang ditandai dengan melampaui kepentingan pribadi dan akan menitikberatkan pada kesempatan untuk membantu para pengikutnya agar bertumbuh lebih berkembang. Masalahnya ada kepercayaan dan kepemimpinan. Kepercayaan adalah suatu ekspektasi positif yang orang lain tidak akan bertindak secara oportunis. Di sini ada bagaimana kepercayaan dapat dikembangkan. Kepercayaan sebagai sebuah proses. Apakah konsekuensi dari kepercayaan? Bagaimana kepercayaan dapat dikembangkan? Integritas menuju pada kejujuran. Kemampuan mencakup pengetahuan dan keahlian teknik untuk individu secara personal. Kepercayaan sebagai sebuah proses. Jika penyebabnya adalah kurangnya kemampuan, baiknya meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Apakah konsekuensi dari kepercayaan? Kepercayaan mendorong pengambilan risiko, memfasilitasi pemberian informasi, mempercayai kelompok yang lebih efektif, dan kepercayaan mendorong produktivitas. Terdepan untuk mendatang pendampingan. Istilah pendampingan berarti pembimbing adalah sebuah pekerja senior atau mentor yang menyokong dan mendukung pekerja yang kurang berpengalaman yang disebut dengan anak didik. Lanjut, tantangan bagi membangun kepemimpinan. Tentu saja kepemimpinan memiliki beberapa tantangan untuk bisa menuju ke kepemimpinan itu. Kepemimpinan sebagai sebuah atribut adalah sebuah teori kepemimpinan yang mengatakan bahwa kepemimpinan hanyalah sebuah atribut dan orang-orang akan mengambil mengenai individu lainnya. Substitusi dan menterasi kepemimpinan. Substitusi atribut seperti pengalaman dan pelatihan yang dapat mengartikan kebutuhan dari seorang pemimpin yang untuk menciptakan struktur. Penetralisasi, yaitu atribut yang menjadikan tidak mungkin bagi perilaku kepemimpinan untuk membuat beberapa perbedaan terhadap hasil dan dari pengikut. Yang terakhir ada kepemimpinan secara online. Kepercayaan didasari pada identifikasi adalah kepercayaan didasarkan pada saling memahami satu sama lain dan menghargai keinginan serta kehendak orang lain. Yang terakhir ada menemukan dan menciptakan para pemimpin yang efektif. Memilih para pemimpin. Tes kepribadian dapat digunakan untuk memilih atau mengetahui sifat-sifat kepemimpinan. Apakah dia ekstrovert, apakah dia teliti, apakah dia keterbukaan pada pengalaman. Di sini pelatihan para pemimpin ditujukan bagi para calon pemimpin agar pemimpin calon pemimpin tersebut dapat siap ketika turun menjadi pemimpin. Pelatihan para pemimpin dapat berupa pelatihan kepemimpinan, organisasi dapat mengajarkan keahlian implementasi, dan mengajarkan keahlian seperti membangun kepercayaan pada pendampingan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan pengucapan yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.